Terima kasih Pak Arif atas presentasinya yang sangat menarik. Saya setuju sekali dengan yang terakhir ini. Solutions can arise from community-driven innovation. Kita harus yang gerak gitu ya, nggak nunggu pemerintah yang kasih solusi, tapi kita harus yang buat solusi sendiri. Oke, kita sekarang open for question and discussion. Sesi pertama mungkin 2 pertanyaan. Pertanyaan boleh dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tolong sebutkan nama dan instansi. Selamat pagi. Nama saya Freddy. Kebetulan saya dari retail, Pak. Jadi saya dari Matahari, ya, Matahari Group, di retail ya. Di sini sangat menarik sekali, apalagi Bapak bicara mengenai musir, ya, retail trade 1,7%. Menurut kalau food retail itu minus, Pak. Minus 3,5. Tapi syukur kita masih bisa positif, ya. Walaupun nggak seperti biasa 2 digit, tapi kita bisa positif, ya, hampir masih di bawah 10%. Pertanyaan saya seperti ini, Pak. Dengan asumsi, ya, soalnya Bapak nggak ada kesimpulan, ya, jadi ada optimisme itu, which is good, ya. Dengan asumsi seperti Bapak bilang anggap aja 80% dari capital expenditure itu akan terpenuhi pada akhir tahun, mungkin ada deregulasi paket ketiga juga coming up, ya. Menurut prediksi Bapak ini wholesale retail trade ini bakal sekian berapa persen, Pak, dari 1,7 by end of the year lah, ya. Itu satu, ya. Terus yang kedua, apa saran Bapak untuk sektor retail seperti kita, ya, isunya apa dari segi makroekonominya, risikonya apa yang mungkin bisa terjadi, yang akan kita, ya, seperti Bapak bilang sebelumnya, consumer price index itu kita rasakan, ya, semua slow down, semua slow down, ya, harga juga slow down. Jadi kita sangat kritis dalam hal menentukan barang apa yang perlu dimasuk, stok, ya, itu harus dibeli. Tapi secara general, secara makroekonomi, apa yang retail seperti kita harus lakukan. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke. Ya, terima kasih. Memang sayang sekali kalau itu angka kemiskinan. Nama saya Jack Nelson dari University of Sydney. Sayang sekali kalau angka kemiskinan itu meningkat dan disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat, ya. Ini dipresentasikan bahwa ada tukang bakso, tukang bubur yang mogok. Apa bisa jelaskan sedikit? Yang mogok itu maksudnya memang berhenti jual saja karena terlalu mahal, atau ada tuntutan spesifik? Dan tuntutan itu apa? Cuma mengurangi harga, atau memang ada untuk merubah kebijakan tertentu? Lalu cuma mogok karena mahal, atau memang ada tuntutan spesifiknya? Silakan Pak Ali. Oke, mudah-mudahan saya bisa menjawab, ya. Tapi kalau prediksi kayaknya saya nggak berani, Mas. Sebelum ke yang ke Mas Freddy, ke Mas Jeff dulu, ya. Mogok kan klarifikasi. Mogok itu memang dia berhenti berjualan saja. Stop selling. Beef trader stop selling because he thought the government is responsible for the rising price, and as the consequences, no one will buy. So they protest against the government, so they can do nothing about it. Itu terkait dengan beef. Kalau terkait yang lain seperti bubur ayam, itu memang terjadi di Bandung karena memang waktu itu harga ayam kemahalan, sehingga dia rugi, will loss, not get profit if they are selling. So they stop working for a few days, menunggu harga ayam turun lagi. Cuman itu nggak lama. Jadi karena mahal. Boleh sedikit, boleh. Jadi apakah memang ada sentimen antara masyarakat
mau menuntut pemerintah supaya jangan ikut campur lah setelah impor dagingnya. Jadi ya kan kalau mereka udah marah karena harganya mahal, apabila mereka juga ambil kesimpulan logika ini disebabkan oleh kebijakan perdagangan yang tidak tepat dan mau mulai melobi pemerintah supaya itu dirubah. Saya rasa there's always voting. Itu kesimpulan Arif, sorry aja. Mungkin tidak mau di sini. Tapi yang jelas masyarakat taunya harga mahal dan pemerintah responsible. Tidak tahu itu sebabnya apa, konstelasi yang seperti apa. Saya rasa itu tanggung jawab kita sebagai akademisi, sebagai intelektual ya, bisa melihat masalah secara jernih gitu, ya, dan menyampaikannya kepada yang berwenang gitu. Kali itu. Terus Mas Freddy, terima kasih ya, itu food retail minus, menarik sekali. Kalau food retail karena kalau matahari itu kan berarti general retail ya. Kalau food retail sampai minus, itu catatan penting buat saya ya. Kenapa? Karena food itu kan sangat insensitif sebenarnya terhadap gejolak ekonomi karena dia barang pokok ya. Jadi kalau sampai minus, barangkali mungkin food yang sifatnya ada agak mewah kali ya, mungkin ya, seperti daging sapi saya wajar saja saya mungkin terus kayak apa namanya, kayak ini Mas, kayak buah-buahan ya. Saya rasa itu wajar juga minus karena sapi, buah-buahan, terus barang-barang tentu yang kawaingan ya, itu minus wajar karena harganya tinggi. Itu adalah barang-barang yang memang berdasarkan Undang-Undang tahun 2010 itu barang-barang yang diregulatif, terutama apa namanya tata niaganya. Tata niaganya diregulasi itu sangat tergantung dari kemampuan pemerintah untuk mengelola market yang besar ini atau bulog. Artinya ketika itu agak sticky the price, itu gejolak sedikit akan naik harganya. Salah satunya misalkan kena import restriction di hortikultura, itu akan membuat harga-harga kita tinggi. Kalau Mas tahu hasil penelitian terakhir yang dikerjakan oleh teman di AIP itu menghitung bahwa harga beras kita aja itu sudah 64% lebih tinggi daripada harga yang dibayar oleh orang Thailand. 64%. Gula 60% lebih tinggi daripada harga internasional. Jadi coba bayangkan Mas, kalau harga beras itu 60% lebih tinggi dari harga internasional, sedikit aja dia naik, itu udah cukup banyak orang beli. Nah, jadi food retail minus karena harga-harga food itu naik, saya tidak terkejut dan saya rasa itu dikaitkan dengan manajemen tata niaga yang pemerintah yang to some extent tidak berhasil dengan baik untuk mengelolanya ini. Kemudian terkait dengan kalau betul 80% prediksi 80% capital spending itu teralokasikan, kira-kira ekonomi akan seperti apa? Saya nggak punya studi sendiri untuk melakukan itu, tapi feeling aja nih Mas ya, feeling aja. 80% dari 275 triliun, that's something, gitu. Dikombinasikan dengan prospek ekonomi global yang sedikit melemah. Kalau prospek ekonomi global itu tidak melemah aja Mas, bagus saja. Itu boosting and growth-nya mungkin kita akan naik 60 jelas ya, menurut saya, feeling saya. Tapi karena si 80% spending yang dari 250 triliun dikombinasikan hal negatif lain, makanya tentu tidak segitu dampaknya. Jadi kalau feeling saya bilang, saya lebih setuju dengan studi-studi yang terakhir yang bilang, misalnya Bank Dunia terakhir 2 hari lalu mengeluarkan studi tentang Asia Pasifik prospek 2 hari lalu Mas, dari World Bank itu dia bilang kita akan turun di 2015 itu sekitar 4,7, tetapi akan rebound di 2016 ke 5,3, 5,5 nanti di 2017. Jadi tahun depan itu saya rasa udah mulai rebound. Saya cukup percaya karena mereka melakukan studi dengan baik. Dan feeling saya juga sama. Kenapa salah satunya? Karena ada prospek medium term kita berkaitan dengan kapital tadi. Saya rasa begitu. Terus sarannya apa di sektor retail? Maksud saya kalau itu mungkin banyak jalan. Misalkan Hero, penerapan Hero gitu ya, itu salah satu strategi. Nanti saya baca di koran Hero itu melakukan strategi penutupan dan lain-lain. Tapi kalau terkait persisnya saya sebenarnya tidak berani gitu. Tapi mengenai prediksi itu saya hanya bisa bilang
lihat aja angka-angka, hati-hati aja, mungkin saya bilang tolong hati-hati karena angka-angka yang saya tadi tunjukkan menunjukkan ada sluggishness nih ke depan selama satu kuartal atau 2 kuartal ke depan, itu domestic spending itu udah cukup down. Kalau Mas punya market di Kalimantan Timur, punya market di Riau, itu harus lebih hati-hati lagi karena mereka mengalami negatif sekarang itu pertumbuhan ekonominya. Itu tentu lain polosinya di sana gitu. Tapi di Jawa dan di tempat lain masih oke, masih positif. Jadi mungkin sebatas itu aja yang bisa saya mudah-mudahan. Kalau kita akui Pak, harga niaga ini terlalu apa namanya, terutama import ya. Mungkin kalau kita tahu import itu karena driver untuk kita kan di hypermart itu di 200, bukan hanya second tier, third tier cities juga kita udah bisa ke sana, bahkan mungkin hypermart sudah the biggest now ya. Jadi memang ada beberapa barang import juga ya yang perlu tapi sangat susah gitu. Padahal itu driver untuk traffic ya, jadi betul sekali. Sama. Tapi saya dapat poin bahwa negara-negara mungkin price zoning atau segala macam harus lebih sensitif karena seperti karena spesifik pertumbuhan ekonomi kita yang karakteristiknya memang komoditi, jadi daerah-daerah yang selama ini sangat tergantung dari komoditi ya sekarang masih negatif, yang besar akan tetap negatif, sehingga strateginya harus dibedakan. Mungkin seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak Arif, terima kasih sudah berbagi di FKP untuk sebenarnya terima kasih sudah fasilitasi. Saya mengagumi Pak Arif pendapatnya diinformasi oleh kajian yang dilakukan sendiri. Dan cakupan yang dipresentasikan ini kan lebar sekali ya. Menarik tapi sekaligus juga punya problem. Ini dari acara menampilkan dan apa yang dilakukan dan Pak Arif memiliki lah sekarang jadi menteri. Nah, saya punya 3 poin yang barangkali nature-nya klarifikasi tapi bisa juga disebut sebagai kritik empati bahasa sama teman. Maaf Pak, nama dan instansi. Saya Sony, saya ikutnya namanya pemerhati ekonomi. Enggak, saya ekonom, jadi balik lagi. Nama? Sony Mumpunas dari Universitas Indonesia. Yang pertama soal revenue dengan nilai kualitas. Jadi Pak Arif bilang soal target yang 4%, kemudian target sampai 20%, kemudian realisasinya sekitar 6%. Barangkali target itu dibangun dari titik berangkat yang sedikit berbeda. Pemerintah sekarang mau mungkin sedikit lebih dari business as usual, makanya kemudian dia menargetkan sampai 20%. Saya pribadi kayak misalnya jawabannya Pak Bupati, saya merasa itu bukan targetnya. Sebenarnya bukan target yang tinggi. Kalau mau beyond business as usual, itu tidak perlu menaikkan tarif yang ditakuti banyak pihak, walaupun rasional di BS itu sampai to the extent dia mengajukan kenaikan tarif. Saya membaca papernya di dia sampai presentasinya di Jakarta, dia bilang atau paper presentasinya dia bilang to the extent menaikkan tarif dalam. Tapi bahkan to the extent tidak menaikkan tarif, saya kira target itu bisa dicapai at least NBP. Nah, mohon klarifikasi dari Pak Arif, penjelasan Pak Arif tadi, kalau kemudian revenue tadi dilihat seperti itu, maka menurut saya jadi problematis diskusi kita tentang inequality karena instrumen fiskal paling efektif untuk tackle persoalan inequality. Jadi kalau kemudian kita tidak mau memajak mereka yang berpenghasilan dan berkepentingan, maka menjadi repot bagi kita membicarakan persoalan inequality. Semua klarifikasi. Ini yang pertama. Yang kedua soal subsidi dengan disbursement. Saya menarik dan agak terkejut karena Pak Arif mencoba decoupling antara persoalan subsidi sebagai subsidi dan disbursement sebagai bagian dari mekanisme yang diberikan subsidi itu sendiri.
menurut saya barangkali masuk akal kalau masyarakat bilang ini persoalannya subsidi modern karena disebutnya tidak jalan. Jadi mungkin mereka tidak terlalu sophisticated untuk lihat ini bisa saja persoalan subsidi dan persoalan tidak bisa didiskus. Tentu saya sangat paham posisi epistemic Pak Arif soal subsidi dicabut atau tidak, tapi memutuskannya dengan diskus pun menurut saya juga problematis gitu dari sisi polisinya. Saya dulu di perdebatan subsidi saya selalu bilang saya tidak punya posisi atas subsidi. Silakan dicabut atau tidak dicabut. Tapi yang penting bagi saya adalah pastikan targetnya, disbursementnya, mekanisme, institutional framework dan framework yang lain. Yang teman-teman Semeru jauh lebih paham. Kalau dia increase, baru skenario jadi mungkin. Tapi selama tidak, diskusi tentang subsidi jadi tidak nendang dan backsliding to be anticipated menurut saya. Kalau kemudian framework yang tadi. Jadi menurut saya sangat masuk akal kalau masyarakat merespon dan kemudian mengkambing hitamkan subsidi itu sendiri. Yang terakhir adalah konsolidasi politik. Menarik, Pak Arif juga menyinggung soal persoalan politik, tapi kelihatan yang pengamat, barangkali Pak Arif juga disebut sebagai salah pengamat yang tidak apresiasi aspek ini cukup penting. Dan itu sebenarnya menghambat banyak hal lain untuk kemudian bisa dilakukan oleh Presiden. Konsolidasi politik sekarang itu sulit bagi Presiden, kalian dari pemilihan KPK, dan juga mulai diajukan lagi pembubaran KPK. Dengan apa yang dia ingin jalankan dengan yang capital politik yang dia punya itu, mungkin kita bisa sampai kesimpulan Presiden tidak saat ini atau pada saat pemerintahan pertama Pak SBY dengan Pak JK juga tidak mungkin melakukan itu. Jadi barangkali itu bisa juga dilihat kenapa harapan-harapan kita terhadap Jokowi juga mungkin perlu di-maintain. Aspek political consolidation ini perlu karena Pak Arif juga bicara soal figur yang kuat dan seterusnya di policy. Ada banyak yang lain tapi tiga itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Mas Arif. Nama saya Christian dari Direktorat Polkom Politik dan Komunikasi Bappenas. Saya punya 2 poin, Mas. Yang pertama, mungkin tadi tidak secara spesifik dijelaskan di presentasi Mas, tapi saya ingin bertanya tentang pandangan Mas tentang kawasan ekonomi khusus. Seperti yang kita tahu, dari sejak akhir pemerintahan SBY sampai dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi, ada daerah-daerah baru di Indonesia yang ditetapkan sebagai KAK. Seperti ada Tanjung Lesung di Banten, Bitung di Sulawesi Utara, dan Morotai di Maluku Utara. Nah, kalau menurut pandangan Mas, bagaimana peran kawasan-kawasan ini nantinya, terutama terkait dengan kan nanti ketika kawasan ini dikembangkan tentu akan dibangun berbagai macam infrastruktur seperti pelabuhan internasional, kawasan industri, kemudian ada regulasi-regulasi yang insentif lah bagi para pengusaha gitu. Nah, bagaimana nanti ini pengaruhnya dengan beberapa challenge yang Mas jelaskan tadi, seperti misalnya fluktuasi harga beras dan komoditas lainnya, kemudian ketimpangan infrastruktur, ketimpangan kemiskinan antara daerah urban dengan daerah rural, seperti itu. Kira-kira gimana pandangan secara umumnya? Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi pandangan tentang tadi menarik sekali simulasi yang Mas buat tentang KIP. Bagaimana kalau sebenarnya Jokowi membuat KIP yang tidak hanya sekedar menjiplak BSM terus diganti nama jadi KIP, tapi menasionalisasikan KJP tadi, itu sebenarnya ada banyak potensi-potensi pengurangan kemiskinan dan juga penurunan gini gitu. Tapi kalau menurut saya, masalah kemampuan siswa miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka sebenarnya adalah satu faktor yang kalau menurut saya agak minor dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Betul, penting sekali bagaimana siswa-siswa miskin
itu diberikan kesempatan untuk mengakses pendidikan terhadap akses terhadap pendidikan dengan kualitas yang sama, tapi menurut saya kekurangan pemerintah selama ini adalah pemerintah terlalu fokus terhadap education spendingnya hanya sebatas memberikan tunjangan. Tidak hanya ke siswa kan mas, ada tunjangan ke guru, PNS itu udah macam-macam sekali tunjangannya, tapi tanpa ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas gurunya, kemudian kualitas kurikulumnya, kualitas infrastruktur pendidikannya. Jadi kenapa tadi kalau saya bilang masalah yang terkait dengan tunjangan siswa miskin itu agak minor, karena pada akhirnya jadi percuma kalau seluruh siswa miskin ini bisa sekolah tapi infrastrukturnya tetap jelek, kualitas gurunya rendah, kemudian kualitas kurikulumnya tidak mampu mengembangkan mereka mendapat skill yang dibutuhkan oleh oleh pasar atau dunia industri. Akhirnya itu akan jadi percuma saja. Mungkin itu dua poin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan baik saya Pak Sony dan Mas Christian ya. Mengomentari terutama terkait inequality. Thanks Mas Sony sudah mempoint out yang saya miss, karena salah satu instrumen dari budget atau fiskal itu adalah revenue-nya itu mempunyai kemampuan untuk mengurangi ketimpangan. Dari tadi selama ini dari bahkan story tentang inclusive growth yang saya sampaikan itu hanya melihat expenditure-nya saja bisa mengurangi ketimpangan, tapi ada aspek lain dari sisi mata uang yaitu revenue, dimana di Brazil misalkan yang notabene pernah menjadi negara dengan inequality yang tertinggi di dunia itu relatif mengalami penurunan sama dekade terakhir, salah satunya karena reformasi di sisi income tax-nya. Tanpa itu dilakukan susah untuk mencapai target ini. Nah di Indonesia apakah masih ada room untuk mengurangi ketimpangan melalui revenue? Masih ada, tapi tidak harus selalu dilakukan dengan perubahan tarif. Perubahan tarifnya itu mungkin iya, tapi bukan tarif di atas kertas, tapi ada tarif efektif. Tarif efektif itu artinya tarif sudah memasukkan dengan ininya apa namanya bukan intensifikasinya, jadi tax evasionnya, tax efficiency-nya kalau kita hilangin itu otomatis efektif tarifnya itu akan tinggi. Efektif tarifnya mungkin tarifnya cuma 30%, tapi sekarang efektifnya kan cuma 5%. Kenapa? Karena banyak yang evade take-nya. Tapi kalau take evasionnya kita minimum, otomatis efektivitasnya naik, ya nggak? Nah, itu juga kan berarti instrumen perpajakan untuk mengurangi ketimpangan gitu. Jadi itu yang memang miss, dan saya setuju itu memang harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan. Terus memang mengenai target revenue yang 20% apakah ketinggian atau ketinggian itu relatif sih ya maksudnya ya. Kalau misalkan terkait dengan income tax ya itu betul harus kita lakukan. Tapi ada yang terkait dengan ini mas, terkait dengan value added tax. Value added tax itu kan itu ceritanya lain lagi. Kalau value added tax itu mau tidak mau itu terantisipasi turun kalau ekonomi slowing down. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa PNBP kita yang diprediksi turun 41% itu menjadi salah satu motivasi penting kenapa pemerintah mengejar target pajaknya. Tetapi ada cerita-cerita lain di balik ini sebenarnya yang menjelaskan target ini. Satunya adalah karena misalkan pemerintah atau masalahnya ada nggak orang pejabat yang sanggup gitu. Ketika ada pemilihan pejabat itu katanya banyak orang yang menyanggupi memberikan itu, kemudian dia lah yang akan ditunjuk. Itu juga ada masalah di record ya. Itu ada juga backdoor story. Terus subsidi, saya memaklumi kekecewaan Mas Sony dan saya juga kecewa. Gitu. Harusnya memang itu tidak terjadi gitu. Artinya masalah disbursement tidak terjadi. Sebenarnya banyak kesalahan-kesalahan yang kalau pandangan optimis saya itu tidak akan terjadi lagi di tahun kedua pemerintahan. Karena kalau Anda lihat orang-orang di pemerintahan sekarang itu banyak orang-orang yang relatif dalam tanda kutip baru yang dalam mengelola negara, gitu ya. Lagi belajar, mas, banyak yang lagi belajar. Jadi
SBY itu banyak dedengkot yang lama, birokrat itu masih. Tapi sekarang banyak yang baru. Jadi mudah-mudahan bukan gejolak ya, apa namanya, berbagai kekisruhan yang terjadi di pengelolaan price dari stakeholder, di pengelolaan disbursement dari PSKS yang terjadi di tahun ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang baik gitu loh di ke depan, sehingga ternyata begini kita antisipasi. Memang seharusnya sudah terjadi, tapi itu terjadi karena menurut saya mereka siapa sih yang sebenarnya kan tahu, kalau cerdik sedikit kita tahu Susenas itu di survei bulan Maret 2011 harusnya 2012 tuh yang sampai itu telah tuh PSKS kalau nggak repot. Kan sebenarnya ada, tapi bukan expect something like that itu saja. Jadi betul dalam kondisi ideal ya harusnya memang itu terjadi. Jadi ke depan saya setuju, ke depan kita harus lebih hati-hati dalam melakukan reform. Seandainya gitu ya, orang-orang yang terkena dampak negatif tidak dipastikan untuk tidak terkompensasi seperti kejadian kemarin. Itu satu, harus dipastikan. But it's not necessarily mean that we have to stop the benefit that kind of reform gitu. Terutama terkait hal yang strategis, itu mengalokasikan ratusan triliun dari dana yang dipakai orang kaya yang miskin. Terus terang, saya kaget sebenarnya dengan kebijakan Jokowi yang langsung gitu. Saya kaget, karena selama ini saya nggak advocate itu. Saya advocate scheduled pelan-pelan tapi pasti yang pelan-pelan tapi pasti dan diundang-undangkan. Itu saya advocate-nya itu. Jadi misalkan saya nggak peduli kapannya, yang penting ada light at the end of the tunnel. Jadi misalkan katakanlah 2018 nol gitu loh. Terus kita bikin undang-undang tapi semua orang mengikuti itu. Nah ini nggak tahu saya dianggap blessed atau enggak ketika yang dilakukan oleh sekaligus ya sudah apa itu seperti itu. Cuman ya ada hal-hal seperti ini yang harus ditangani dengan baik, jangan sampai kejadian mudah-mudahan this is the last. Ini tidak ditangani dengan baik. Terus konsolidasi politik ya betul sekali gitu loh, penting. Karena salah satu yang terjadi di Indonesia itu ini harus dibuktikan secara empiris, tapi mungkin feeling teman-teman sama. Ketika Jokowi yang jadi presiden, itu harapannya tinggi sekali, ya tinggi sekali. Harapan saya juga sama, tinggi harapannya sekali. Tapi ketika kemudian jadi tidak sesuai, dropnya jauh sekali. Saya ingin bukan hanya pengamat, bukan hanya masyarakat awam yang mengalami seperti itu, market player juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika market player mengalami hal yang sama, maka menurut saya wajar saja gitu. Ketika ada gejolak di Cina, gitu ya, misalkan negara lain itu tidak separah kita, reaksinya parah banget. Karena itu mencerminkan sentimen masyarakat terhadap kepercayaannya terhadap kepastian kalau ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian bisa menjawab. Terus mengenai Mas Christian, ada dua hal tentang KEK, kawasan ekonomi khusus. Menurut saya hal yang baik saja. Kalau Mas Christian lihat di Cina, kawasanisasi pembangunan itu kan yang menjadi growth terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Di kita apalagi seharusnya, karena di kita salah satu yang menjadi setback dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bukan slowing growth dari pertumbuhan, bukan hanya inequality yang meningkat, tetapi disparitas antar daerah Mas yang stabil. Kalau ada yang bilang kita mengalami kenaikan ketimpangan antar daerah selama periode di dekade yang lama, itu menurut saya tidak terlihat di data. Kenapa? Karena sudah timpang gitu loh dari dulu. Dan sekarang tuh kalau Anda lihat datanya, berbagai indikator ketimpangan antar daerah itu tidak menunjukkan perbaikan gitu. Terus segitu, walaupun pertumbuhan ekonomi di Jawa dan di luar Jawa tetap disebarkan. Nah, jadi KEK itu penting untuk mengurangi ketimpangan itu. Tetapi kalau boleh saya share nih, ada satu hal yang menurut saya perlu jadi catatan. Studi yang saya lakukan tentang ketimpangan menunjukkan bahwa terutama kenaikan ketimpangan yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini, itu kalau dikomposisikan berdasarkan apakah ini ketimpangannya jadi karena ketimpangan antar daerah atau ketimpangan di dalam daerah itu sendiri. Jadi ternyata disimpulkan dari angka itu bukan ketimpangan antar daerah
yang menyebabkan kenaikan ketimpangan selama 10 tahun terakhir? Mungkin karena ketimpangan di luar juga. Tapi ketimpangan di dalam daerahnya sendiri yang membengkak. Jadi kalau saya sarankan, itulah ketimpangan yang dilakukan oleh apa? Addressing problem yang dilakukan Jokowi dengan maritim, kemudian konektivitas, itu baik untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Tetapi kalau yang ketimpangan di dalam daerahnya itu sendiri tidak di-address dengan baik melalui community, agak susah kayak mengejar target ketimpangan seperti yang ada di RPJMD. Dua-duanya harus secara bersamaan. Kenapa? Terutama kalau kita mau membelokkan tren ketimpangan meningkat yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Karena itu penyebabnya bukan ketimpangan antar daerah, change-nya itu, tapi ketimpangan di dalam daerah itu sendiri. Itu yang harus dilakukan. Terakhir mengenai KIP, saya setuju itu bukan solusi yang baik, tapi itu necessary. Artinya itu harus dilakukan ditambah hal-hal lain. Kebetulan orang tua saya guru SMP, sekarang udah pensiun. Jadi waktu dari saya kecil sampai gede itu, saya sering kali datang orang ke rumah karena ibu saya bendahara sekolah. Jadi kalau ada orang nggak sanggup bayar SPP, itu datangnya ke rumah. Dan ada dua hal yang saya ingin. Pertama, orang nggak bisa bayar, orang nggak memutuskan nggak sekolah, itu bukan karena tidak bisa bayar SPP, tapi tidak bisa bayar yang lain-lainnya. Buku, seragam dan lain-lain. Itu yang saya katakan soal nguping. Dan itu teraddress banget dengan KJP. Teraddress banget. Makanya saya sangat senang dengan KJP. Terus kedua ya mas ya, karena ibu saya bekerja keras, dia ngajar di SMP negeri, cuma di SMP swasta. Itu yang sering datang ke rumah yang mengeluh tentang kesulitan keuangan itu adalah orang-orang di sekolah kelas kemudian pas PTN. Jadi ketika Ahok bilang kenapa ini bos tidak swasta misalnya, terus pertama tuh gitu Ahok itu pernah bilang begitu. Ini orang Ahok itu salah satu pemimpin daerah yang terjenius yang pernah saya tahu. Jadi kan saya gitu. Jadi mau ini terjadi dan sama address problem. Jadi KJP atau KIP itu address exactly the problem in the field. Gitu. Itu menurut saya betul, tapi itu apa namanya tidak sufficient. Salah satu yang membuat harus dilakukan lagi adalah terkait tentang nutrition. Di sekolah itu terkait tentang nutrition. Kalau teman-teman lihat, coba lihat health, komponen health dalam APBN minimal. Gitu. Padahal itu penting. Kebetulan saya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada program misalnya bidik misi. Bidik misi itu orang yang miskin, kalau dia masuk ke Unpad itu dibayar buahnya SMP-nya saja dibayarin, tapi juga stipendnya dibayarin, kosnya dibayarin. Tapi apa yang terjadi? Dari jatah yang ada, itu sering kejadian 1 tahun itu yang bisa dipenuhi itu hanya sebagian, misalnya cuma 60%, 40% kok dana untuk itu nggak teralurkan. Kenapa? Ya karena kan dia harus lulus dulu masuk Unpad, nggak boleh jelek-jelek amat, gitu kan? Masuk dikasih. Dan itu ada tesnya, ya kan? Nah, kasih itu apa ini? Kemudian adalah orang yang beranggapan dia salah sendiri kenapa bego, gitu kan? Saya rasa itu jelek sekali kalau dengan seperti itu, ya. Karena nggak mungkin gitu loh orang yang dulu anak tukang beca, yang satu anak dosen gitu ya, kemudian under proses gitu, disuruh bersaing masuk PTN Unpad, kemudian bisa main, nggak bisa. Jadi kalau saya, kenapa? Karena makannya aja beda, mas. Ingat, makannya beda. Coba mas bayangin, ya makan daging untuk keperkembangan otak, itu yang paling baik itu protein. Protein apa yang dibikin orang miskin mas sekarang di Indonesia? Nggak ada mas. Tahu paling tahu. Forget it lah, ayam sama itu. Ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Sering bilang, hitung-hitungan World Bank dan saya juga ya. Kalau $2 property incidence, $2 PPP, itu artinya sekitar Rp12.000 ya, PPP ya. Jadi orang di Indonesia, orang yang miskin Rp12.000 per hari, itu ada 45%. Jadi sekitar 100 juta orang di Indonesia itu hidupnya di bawah 12.000 per hari. Coba bayangin, mau makan protein apa? Dengan 12.000 per hari. Nggak ada orang makan protein. Paling sekali-kali bisa beli tahu. Nah, mas tahu nggak tahu di Indonesia? Tahu apa? Dari kedelai yang apa? Kedelai impor dari Amerika, yang di Amerika second grade untuk makan sapi. Okay. Jadi
nggak mungkin mau makan daging sapi, nggak mungkin. Jadi artinya terus harus bersaing gitu loh, masuk ke PMK-nya. Jadi menurut saya program seperti bidik misi itu hanya partially interested problem. Akar problemnya itu ada di belakangnya gitu loh. Jadi harus dikejar, dijemput bola. Misalkan saya pernah mengusulkan program bimbel. Duitnya sudah bimbel, masih bimbel. Nah itu kemudian di belakangnya juga nutrition. Kalau teman-teman pernah baca studi Michael Kahneman, gitu ya, bukan yang lain saya lupa, itu investasi yang dilakukan, dihitung lah berapa return on investment-nya lebih tinggi, apakah melakukan training outside school atau melakukan schooling, biayanya dihitung, atau memberikan nutrisi kepada anak di bawah umur. Ternyata jauh kemana-mana return on investment lebih tinggi di sini. Jadi preschool nutrition, preschool account nutrition. Nah kita ini enggak. Nah kebetulan kalau ini maaf cerita agak personal sedikit, teman-teman ibu saya itu selalu nanya ke saya sampai sekarang, selalu nanya ke ibu saya, kenapa Pak Arif anaknya kok bisa bagus gitu lulus SMP sekolah bagus begitu, kenapa? Itu selalu ditanya. Kalau anda sukses sama sekolah anda sukses, itu ibunya pasti ditanya kenapa. Apa yang ibu saya jawab apa? Selalu ini dan nggak pernah berbeda jawabnya. Karena ketika kecil saya itu selalu punya langganan tukang sayur yang lewat rumah, dan saya selalu bilang ketika tukang sayurnya lewat, ging. Jadi saya sangat hobi dari sapi sejak kecil. Jadi ibu saya kerja keras banting tulang supaya saya bisa makan daging sapi dari itu. Karena dia bilang kalau itu, dan saya setuju. Maksudnya itu. Hargai itu. Oke, sesi terakhir, mungkin 2 pertanyaan. Terima kasih Pak Arif, saya Tia dari Social Protection Hub. Jadi saya tertarik sekali melihat apa itu tentang disbursement itu gagal ya di 3 bulan terakhir. Apakah itu artinya program sosial yang lain saat ini tidak optimal gitu kan? Kita ada PKH, ada BSN, ada ASKIN. Itu yang pertama. Sama yang kedua, Bapak tadi sebutkan kita kondisi ekonomi slow down gitu ya, terus ada inflasi, terus pemasukan pajak juga tidak optimal. Menurut Bapak, untuk kedepannya apakah pemerintah Indonesia sebaiknya investasi terhadap perlindungan sosial itu sama, lebih tinggi atau lebih rendah? Terima kasih. Oke, satu lagi. Terima kasih. Nama saya Pak John Maxwell, ex-Mero, ex-NU. Terima kasih Pak Arif. Ceramah dan presentasi sangat menarik bagi saya. Tapi saya mau menarik perhatian pada bagian terakhir tentang Gojek, ekonomi Gojek itu. Karena itu sesuatu yang baru untuk saya. Dan kebetulan saya baru kembali dari Bandung, beberapa hari di Bandung. Dan memang dulu saya cukup lama di Bandung sebagai warga tahun 70-an. Dan kalau saya membandingkan dengan keadaan sekarang, bukan main. Bandung sudah hancur. Ya, apalagi kalau weekend, karena begitu banyak orang dari Jakarta lari ke Bandung, termasuk beberapa teman saya di Semeru. Ya, dulu saya bisa dengan gampang ya turun ya, dengan oplet Jalan Dago bisa kemana-mana. Sekarang takut keluar rumah. Nah, tentang Gojek itu, saya mau tanya, sebenarnya siapa yang punya Gojek itu? Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Australia, baru-baru ini Uber, ya, taksi Uber itu menjadi isu karena hasilnya rupanya lari ke luar negeri dan organisasi Uber itu tidak membayar pajak, jadi banyak sopir taksi protes juga. Nah, bagaimana di sini? Selain 20% yang diterima oleh sopir itu, apakah apakah Gojek itu membayar pajak atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tria. Pertanyaannya, apakah disbursement yang lain mengalami masalah yang sama dengan PSKS? Sekarang saya tidak tahu persis.
tidak bisa jawab pasti. Cuman seharusnya kalau problemnya di budget, berarti ya berlaku umum. Tapi ini harus diklarifikasi. Saya nggak yakin juga, nggak yakin. Cuman logikanya begitu. Tapi bisa jadi saya salah. Jadi mau tanya ke teman-teman kita yang kedua kali, kalau ada teman-teman yang kedua kali. Nah, terus investasi sosial sekarang kurangi, tambah atau tetap atau tambah? Tambah menurut saya. Kenapa? Ya, tetapi tentunya targetnya harus benar. Kenapa tambah? Nah, karena apalagi kalau Anda tanya saya ekonom, saya baru baca nih tulisan salah satu ekonom yang sangat terkenal terkait hal kemiskinan, Pak Martin Ravalio di majalah Science. Dia bilang begini, kalau ditanya apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengurangi ketimpangan atau enggak, ditanyakan 10 tahun yang lalu ke ekonom, ditanyakan sekarang, itu jawabannya berbeda. Kata Martin Ravalio. Kalau zaman dulu, mungkin banyak orang yang masih beranggapan grow first, inequality akan, kemiskinan akan mengikuti, ketimpangan akan turun dengan sendirinya, itu masih pandangan umum. Tapi 10 tahun kemudian sekarang, itu literatur tentang pembangunan itu sudah banyak sekali yang membuktikan secara empiris, juga teori, yang menyatakan sebaliknya. Jadi sekarang sudah change perception di kalangan para ahli ekonomi global. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ternyata bukan hanya tidak selalu akan mengurangi kemiskinan, tapi atau mengurangi ketimpangan, tetapi akan jelek buat ketimpangan. Itu sudah terbukti secara empiris. Salah satunya adalah sederhana saja. Salah satunya adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sejarahnya membuktikan itu ditunjang oleh productivity atau technological innovation itu semuanya yang menggerak. Dan itu terkait dengan human capital yang tinggi. Itu namanya New Growth Theory. Untuk New Growth Theory itu human capital itu perannya penting. Human capital itu. Nah, sekarang bayangin ada suatu negara di mana semua orang itu lulus ada satu negara A itu dia tidak merasa pendidikan human capitalnya. Kenapa? Ada 10 orang, ada 1 PhD yang nggak pernah sekolah. Tapi secara rata-rata dia tinggi dong, 5 1 PhD. Tapi ada satu negara yang tidak ada PhD-nya sama sekali, tapi semuanya lulus sarjana. Menurut teman-teman di mana pertumbuhan ekonomi akan lebih flourish? Yang kedua, gitu loh. Jadi pemerataan dalam human capital itu akan menumbuhkan inovasi lebih tinggi daripada human capital yang tinggi tapi tidak merata. Itu theoretical speaking gitu dan terbukti secara ilmiah. Terus kedua, kalau suatu daerah atau negara ketimpangannya tinggi, pertumbuhan ekonomi setinggi apa, itu pasti kemiskinan tidak akan turun baik. Gitu loh. Itu pakem yang sudah terjadi sekarang. Dan jadi kebanyakan ekonom sekarang begitu pendapatnya dan saya juga setuju. Jadi artinya, nah kalau dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang baik itu harus apa ya? Harus dibarengi dengan social spending yang cukup. Gitu loh. Nah sekarang apakah cukup? Enggak, belum cukup. Kenapa? Karena ya masih lebih rendah. Apalagi dulu sebelum subsidi BBM dihapus. Dulu sebelum subsidi BBM dihapus, social spending 50 triliun. Kan? Subsidi BBM 200 triliun. Sekarang sudah mulai. Tapi subsidi BBM ini ke infrastruktur yang menurut saya kekuatannya untuk membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih inequality dipertanyakan. Menurut saya dipertanyakan. Bukan nggak bisa, tapi belum tentu. Gitu. Sementara social spending naik, tetapi tidak seprogresif yang sudah tidak seprogresif dibandingkan dengan fiscal space yang di-create. Satu lagi catatan saya, pendidikan menurut saya sudah kegedean. Ya, mungkin terutama yang kurang health. Gitu. Sekarang yang diperlukan di pendidikan itu menurut saya ininya, kualitasnya. Kualitasnya tadi sudah disampaikan dan juga progresivitasnya. Itu benefit incidence-nya itu yang harus dipertimbangkan. Jadi jawaban saya kalau hamba memaksa saya untuk menjawab, ya naik atau tidak harus naik. Arahin lebih banyak ke health, terutama terkait dengan menjamin kemampuan nutrisi nutrisi terjamin di anak-anak yang preschool. Itu penting sekali untuk mencapai quality of opportunity. Gitu. Karena kalau Mbak tanyakan, saya konsen sekali dengan ketimpangan, kenapa sih? Apakah saya komunis? Jadi kalau Mbak tanya, ketimpangan pemerataan seperti apa yang saya harapin? Apakah seseorang yang sama?
Kalau saya jawabannya gini, inequality itu ada dua sumbernya. Selalu saya bilang, selalu saya advocate. Inequality karena meritokrasi, inequality karena effort, ya. Itu mah nggak boleh dihilangin. Nanti orang pada malas, ya nggak? Ekonomi ini harus ada, kalau nggak akan ada growth, gitu. Nah, ini namanya inequality in effort. Ini natural. Tapi ada juga inequality yang disebabkan karena circumstances. Jadi dua, inequality karena effort, inequality karena circumstances. Ini circumstances beyond the control of the individual. Gitu loh. Nah, yang harus dihajar oleh pemerintah bukan mengequalitykan income atau outcome-nya. Karena ini adalah bisa jadi adalah hasil dari inequality dari effort. That's no problem. Tapi kalau dia hasil dari inequality of circumstances, ini yang harus di-touch sama pemerintah. Ya, jadi bagaimana caranya supaya mereka punya level playing field yang sama? Jangan karena yang satu makan daging, yang satu makan pakan ternak, yang tahunya makan ternak, kemudian disuruh kompetisi gitu loh. Tidak bisa, pastikan untuk juga orang miskin itu juga anaknya dapat nutrisi yang sama gitu loh. Kasih program apa, dan lain itu penting. Ya. Itu satu. Jadi equality opportunity yang saya cari, bukan equality of outcome dari berbagai aspek. Terus terakhir Pak John, terima kasih. Ternyata kita sama-sama orang Bandung ya. Dan kalau saya bedanya, saya lahir di Bandung, SD di Bandung, SMP di Bandung, SMA di Bandung, kuliah di Bandung, kerja di Bandung, kemana-mana. Jadi saya rasakan sendiri, memang saya tuh nggak pernah keluar rumah kalau weekend, karena banyak alien. Oh pasti. Dan Bandung apalagi nanti kalau ada setiap ini. Tapi karena saya memimpin lembaga riset, sebenarnya blessed juga. Karena sekarang tuh pemerintah itu kalau mau rapat selalu jadi narasumber, karena murah kan, enggak? Bisa bayar ini. Nah, anyway, Uber, oke. Apa namanya? Saya waktu itu waktu saya di Canberra juga saya ditanyakan hal yang mirip, Pak. Kenapa Ahok membolehkan Gojek, tetapi melarang Uber? Saya nggak bisa jawab dengan pasti, tapi yang saya tahu Uber itu yang saya baca di koran, Uber memang tidak bayar pajak karena domisilinya dia di mana gitu, perusahaannya, sehingga dia tidak ini. Terus kalau Gojek, setahu saya dia bayar pajak, itu yang Ahok minimal yang dari 20%-nya, itu yang saya paham ya, kalau bisa salah. Tapi yang jelas Uber, Gojek bukan milik orang asing. Gojek bukan milik orang asing. Itu yang didirikan oleh Mas Makarim ya di Indonesia. Makanya kalau Pak John itu di Jakarta ada Grab Bike, kemudian ada Gojek, itu Gojek logonya lihat deh, awalnya nggak begitu. Sekarang logonya ada merah putihnya kalau nggak salah, ya kan? Itu menekankan bahwa Gojek itu merah putih, kalau Grab Bike bukan, gitu kan? Kalau Grab Bike itu milik Malaysia soalnya, kan yang punyanya, jadi ada merah putihnya. Ini kadang-kadang ditanya juga, kenapa Mas nggak naik Grab Bike, itu kan lebih mahal dibayarnya. Orang Gojek bilang merah putih, katanya gitu. Atau kayak gitu juga saya dengar. Jadi ya betul, itu penting, kadang-kadang itu penting nasionalis. Barangkali itu yang mudah-mudahan mengklarifikasi saja. Terima kasih Pak Arif. Sesi tanya jawab sudah ditutup. Tapi kalau masih ada pertanyaan atau mau diskusi lagi mungkin bisa saat makan siang ya Pak.